tatanan baru. Tatanan baru adalah aturan secara geopolitik, geostrategi yang diatur oleh negara-negara yang menguasai biasanya ya bidang keamanan, persenjataan, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang teknologi dan bidang-bidang lainnya yang cukup strategis. Kemudian dia akan memberikan sebuah aturan main bagi semua bangsa-bangsa yang boleh dikatakan belum sampai levelnya pada untuk membuat sebuah aturan main atau new orders. Dan di situ ada persoalan ideologi, ada persoalan filsafat. Jadi aturan itu dibentuk dari kerangka berpikir siapa. Kemudian ada persoalan di dalamnya tentang kekuatan religion, agama. Jadi banyak hal. Jadi kalau sebuah blok atau negara mampu mengontrol hal-hal tadi yang saya sebutkan, maka dia akan mampu menyusun sebuah tatanan baru dunia. Dan ini biasanya orang mengaitkan dengan sekali lagi pernah saya singgung beberapa hari lalu tentang konspirasi. Nah, New Orders itu bisa diperebutkan, bisa saling sharing. Jadi ada beberapa negara yang menguasai sebuah aturan main. Dan sekarang di dunia New Order itu sedang bertarung antara Cina, kekuatan Cina, Tiongkok dengan kekuatan Amerika. Siapa yang akan mengatur dunia ini dan siapa yang akan menjadi objek dari tatanan dunia, bahkan siapa yang harus diserang, meskipun itu tidak ada kesepakatan secara pasti siapa yang harus atau negara mana yang akan menjadi saya tidak mengatakan tumbal, tapi biasanya ada satu negara nanti akan menjadi objek dari ya mau dicoba senjata apapun lah. Di situ sebuah teori besar. Jadi memang selalu ada sebuah konflik global yang kadang-kadang mengikuti dari New Orders. Karena itu saya akan bawa sedikit pada sesuatu yang yang bahasa sederhana. Jadi New Order itu adalah orang seperti Anda di warung kopi. Di warung kopi itu, kalau Anda minum kopi sama teman Anda ketemu orang yang suka bicara, maunya hanya didengarkan, kemudian dia membayar gelas kopi Anda, kemudian dia sering menunjuk Anda dengan jari telunjuk. Nah, ini orang yang disebut sebagai orang yang memiliki hegemoni, dan dia yang mengatur dari tadi tatanan baru atau New Orders. Jadi dia yang akan mengatakan Anda itu siapa dan Anda diukur. Ini kalau kita pakai istilah New Order dalam warung kopi, karena di Banda Aceh banyak warung kopi. Jadi orang yang besar suara, kemudian dia selalu mengatakan kehebatannya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan self center. Jadi dia sendiri yang menjadi pusat perhatian. Nah, ini orang-orang mampu mengkooptasi orang, kemudian melakukan proses hegemoni. Kemudian dia juga selalu ya saya tidak mengatakan bukan menghina, tapi selalu membuli orang lain. Nah, ini ciri-ciri seperti inilah sebuah negara yang dalam bahasa yang geopolitik mereka yang menguasai New Order. Kenapa diperebutkan? Karena tatanan dunia itu harus dikuasai oleh suatu entitas peradaban. Karena itu nanti di New Order itu ada persoalan dengan the clash of civilization, atau yang buku terbaru Robert Fish itu buku lama sebenarnya, the war for civilization, perang untuk peradaban. Jadi banyak hal yang bersifat civilization atau hadarah yang terkait dengan New Order. Jadi kenapa kemudian
misalnya di Nusantara ada kerajaan A, kerajaan B yang membangun sebuah tatanan baru karena dia mampu menguasai tadi ekonomi, kemudian persenjataan, kemudian dia menguasai geopolitik sehingga dia mampu menaruh hegemonik, melakukan proses hegemoni, dan inilah kemudian menyebabkan negara-negara lain yang tersubordinasi yang harus mengikuti apa kata maunya kerajaan tersebut. Demikian pula hari ini ketika Amerika dalam satu buku disebut dengan unintended empires, jadi sebuah empire, kerajaan yang tidak disengaja. Ini kalau kita ambil buku George Friedman dalam bukunya 100 Years itu, dia mengatakan bahwasanya bagaimana kekuasaan Amerika, dan inilah kemudian yang menyebabkan apapun yang terjadi di dunia ini harus mengikuti standar keinginan dari Amerika. Nah, ketika ada kekuatan baru, misalnya hari ini dari Cina, ingin juga membuat sebuah standar, ini Cina sudah merajai dunia, banyak buku yang mengupas itu. Dalam channel saya juga saya kupas tentang bagaimana Cina melakukan proses menjadi raksasa dunia dalam bidang ekonomi. Dan ketika Cina menguasai ekonomi, kemudian Cina menguasai pertahanan, kemudian Cina menguasai ICT, teknologi, komunikasi dan informasi itu, ya dia akan menjadi rival berat bagi Amerika. Cuma kita tidak tahu apakah kemudian Amerika akan menghabisi Cina seperti pola menghabisi Soviet untuk waktu itu perang dingin, dan saya tidak tahu bagaimana nanti Cina di squeeze, digenggam atau dibuat menjadi tidak berdaya oleh Amerika. Kalau memang itu mereka inginkan bahwasanya Cina betul-betul menjadi new threat, ancaman baru, meskipun Eric Kissinger mengatakan juga ada persoalan teroris radikal di sana, tapi persoalan Cina ini nanti menguasai New Orders ini menjadi sebuah masalah besar secara global. Jadi ketika Anda pelajari ilmu geopolitik, maka ini yang paling penting Anda harus pahami tentang bagaimana tatanan baru itu dibuat. Siapa yang mempengaruhi apa? Misalnya di Amerika pemikir mana yang memberikan dasar-dasar pemikiran. Di Cina juga demikian, bagaimana Cina memiliki filosofi tersendiri, kemudian memiliki cara berperang sendiri, ya orang bilang dengan Sun Tzu. Kemudian banyak filsafat Cina digunakan untuk memberikan semangat kepada masyarakat Cina secara geopolitik. Kemudian bagaimana digunakan sejarah untuk mengaitkan semua kepentingan Cina, seperti misalnya di Indonesia, di Nusantara, Cina akan bicara tentang masa lalu, bagaimana mereka masuk ke Nusantara, dan itu akan dibawa ke sebuah memori begitu dekatnya Cina dengan Nusantara. Tapi pada ujungnya itu hanya merupakan salah satu dari pelebaran New Order. Jadi tatanan dunia itu bisa dilakukan dengan berbagai proses. Jadi kalau Amerika melakukan proses dengan ilmu pengetahuan, kemudian dengan sains, dan hampir semua negara yang menguasai tatanan dunia, mereka adalah kuat secara intelektual, secara sains dan development. Jadi riset dan development mereka sangat advance. Kemudian penemuan ilmu pengetahuan, discovery, invention dalam dunia sains juga sangat tinggi sekali, sehingga apapun yang beredar di dunia mereka tahu lebih dahulu. Jadi prasyarat utama kalau Anda ingin menjadi pemain global, dalam arti kata ingin bermain pada level world order, tatanan dunia, maka Anda harus punya siapkan diri Anda dengan pabrik pengetahuan atau industry of knowledge, industri ilmu pengetahuan yang mapan. Kemudian Anda punya negara kuat secara postur pertahanan, kemudian Anda punya konsep ekonomi juga sangat kuat secara dari berbagai goncangan, kemudian Anda mampu melakukan hal-hal yang out of the box, maka
siapa sangka nanti mungkin bukan Amerika, bukan Cina yang akan memegang world order, bisa jadi negara-negara lain yang mungkin hari ini tidak diprediksi. Siapa sangka misalnya 50 tahun lalu tidak ada yang menyangka Cina akan menjadi pemain global hari ini. Demikian pula siapa yang menyangka Rusia, Uni Soviet yang dulu sangat kuat sekali sebagai sebuah blok yang amat luar biasa pengaruhnya dalam pentas global, sosialisme, komunisme ada di sana, dan kemudian bisa dihantam dan dihabisi oleh Amerika. Jadi untuk bertarung pada level world order, Anda betul-betul harus, ya mungkin tidak lagi levelnya warung kopi, harus mempersiapkan diri Anda, postur kenegaraan yang Anda bangun, baru Anda bisa bermain pada level yang sangat global. Jadi singkat kata, kalau Anda bisa bermain pada hal-hal yang sangat strategis, bermain pada hal-hal yang sangat jangka panjang, pada sebuah skenario yang jangka panjang, maka tidak menutup kemungkinan Anda akan bisa menjadi salah satu pemain yang bisa menyusun tatanan global. Dan harus diakui dalam buku Henry Kissinger itu juga disebutkan bahwasanya Islam itu pernah menjadi sebuah pemain utama dalam pentas global. Dan kita juga pernah lihat bagaimana Rusia, Uni Soviet dengan Cina, dan bagaimana komunis di sana. Jadi bermain pada dataran world order itu bukan persoalan yang gampang, bukan persoalan semudah membalikkan telapak tangan, tetapi bagaimana Anda mempersiapkan diri dari sekarang, kemudian hasil yang akan Anda dapatkan bisa jadi 50, 60 tahun atau bahkan 100 tahun dari hari ini. Demikian para sahabat, kelas on the road kita pada hari ini. Saya sudah sampai di tempat seorang kawan saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.